Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Para muhibbin Kusbaha dan Kusbaha lover yang saya cintai. Seperti biasa, saya hanya akan curhat saja ya sesama muhibbin Kusbaha. Begini muhibbin Kusbaha, sudah menjadi fakta dan menjadi fenomena khususnya di dunia maya bahwa guru kita bersama Kiai Haji Bahauddin Nur Salim itu seorang alim ulama yang viral. Banyak muhibbinnya. Nggak hanya di Indonesia, di dunia internasional pun banyak. Nah, keulamaan Kusbaha ini, keviralan Kusbaha ini, kemudian melahirkan para muhibbin, melahirkan orang-orang yang mencintai beliau. Baik apa tidak? Baik. Wajar apa tidak? Wajar. Kan begitu. Mungkin para muhibbin ini masing-masing punya dalil sendiri-sendiri untuk mencintai Kusbaha, untuk menderek ngawas Kusbaha. Misalnya ada yang berdalil almar'u mangaman ahabba. Seseorang itu bersama yang dicintai. Kata muhibbin Kusbaha, saya cinta Kusbaha dan mudah-mudahan nanti bersama Kusbaha di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Muhibbin yang lain mungkin ada yang pakai dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kemudian para muhibbin Kusbaha mungkin ada yang bilang, saya kepengin menyerupai Kusbaha dalam semua hal misalnya. Agar apa? Agar saya masuk dalam kelompok Kusbaha bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian muhibbin Kusbaha yang lain mungkin ada yang pakai dalil al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Orang alim dan orang yang ngaji itu bersekutu dalam kebaikan. Kalau Kusbaha sudah masyhur orang yang alim, alamah, bahkan masyhur sebagai waliullah, maka ada kesempatan bagi kita para muhibbin untuk menjadi al-muta'allim. Orang yang ngaji kepada Kusbaha dengan harapan sama-sama mendapatkan kebaikan, sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya indah, semuanya baik. Lalu masalahnya apa? Masalahnya adalah jangan sampai kita menjadi muhibbin Kusbaha yang latah. Kalau bahasa saya sesuai dengan judul itu, jangan latah ikut-ikutan Kusbaha, tetapi jadilah muhibbin Kusbaha yang paham cara berpikir Kusbaha. Contoh misalnya, karena saking cintanya kepada Kusbaha, ada muhibbin yang misalnya coba-coba upload dengan dialek, dengan gaya, dengan cara Kusbaha berpidato. Itu betul, itu baik apa tidak? Baik. Betul apa tidak? Betul, nggak ada masalah. Kemudian saking cintanya Kusbaha, misalnya ada yang mencoba upload gerak-gerik Kusbaha ketika ada suatu tempat misalnya. Baik atau tidak? Baik. Benar apa tidak? Benar. Tetapi jangan sampai viralnya Kusbaha yang melahirkan muhibbin dan kita muhibbin Kusbaha ini, perilaku kita justru nanti bertentangan dengan nilai-nilai yang coba diperjuangkan oleh Kusbaha. Misalnya dalam berbagai kesempatan Kusbaha selalu memperjuangkan nilai-nilai membela kiai kecil, membela para kiai kampung misalnya. Dalam suatu kesempatan misalnya Kusbaha mengatakan, jangan sampai ustadz-ustadz yang viral, ustadz-ustadz nasional ini menafikan keberadaan kiai-kiai kampung. Kan begitu.
Itu nilai yang ingin coba didengungkan terus-menerus oleh Gus Baha. Tetapi kita para muhibbin Gus Baha malah melakukan itu. Kita mengagungkan Gus Baha, kita mencintai Gus Baha, lupa pada kiai-kiai kampung yang dulu mengajari kita turutan abatasa, yang dulu mengajari kita cara tata sholat, bagaimana cara melakukan sholat yang baik dan benar. Itu artinya apa? Artinya kita jangan latah mencintai Gus Baha apa adanya, tetapi cobalah kita pahami cara berpikir Gus Baha itu. Itu satu. Yang kedua, misalnya dalam berbagai kesempatan Gus Baha sering bilang, sampean kudu anut aku. Bahasa Indonesianya kira-kira, kalian itu harus ikut saya. Kalau mau tidak ikut saya, mau ikut siapa lagi? Tetapi jangan lupa, pada kesempatan yang lain Gus Baha juga sering mengatakan, sampean ojo melu aku. Kalian jangan ikut-ikutan dengan apa yang aku lakukan. Pada satu sisi mengajak supaya mengikuti Gus Baha, pada sisi lain jangan mengikuti Gus Baha dalam suatu konteks. Artinya apa? Artinya kita sebagai muhibbin itu harus berpikir cerdas. Harus tahu mana ihwal Gus Baha yang khusus Gus Baha dan tidak boleh kita contoh. Mana ihwal Gus Baha yang boleh kita contoh dan boleh juga tidak kita contoh. Dan mana ihwal Gus Baha yang wajib kita contoh. Kan begitu. Sehingga kita pilih, oh ini mungkin khususiyah Gus Baha. Misalnya salah satu khususiyah Gus Baha itu orang mengenal beliau sebagai al-alim dan al-alamah. Dikenal sebagai waliullah. Nah ini, kealiman beliau tidak mungkin ditiru oleh orang-orang yang sejak lahir memang mohon maaf terlahir dengan seperti yang sering diucapkan bentok gitu kan, mohon maaf. Iya, indikasinya kan gampang. Kalau sejak SD dia rankingnya 40, SMP rankingnya 40, SMA rankingnya 40, kemudian dia mau meniru Gus Baha yang cerdasnya minta ampun, yang alim tamun, nggak mungkin bos. Secara syariat nggak mungkin. Tetapi kalau secara hakikat Allah berkehendak, nah artinya itu apa? Artinya itu merupakan salah satu khususiyah Gus Baha. Kita harus nimbang diri kita, siapa diri kita. Kan begitu. Jangan sampai karena kepengen alim dan alama seperti Gus Baha, ini orang-orang yang rankingnya 40, kita menjadi sepanang, menjadi pusing, terus belajar terus. Nggak kesampaian. Kan begitu. Nah, itu contoh khususnya. Kita harus memilih dan memilah. Lalu yang ketiga, contoh misalnya, dalam berbagai kesempatan, Gus Baha itu sering menceritakan bagaimana beliau bangun dari tidur lalu membuat secangkir kopi, dan dengan secangkir kopi itulah beliau bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan secangkir kopi itulah beliau bisa ma'rifatullah. Dengan secangkir kopi itulah beliau bisa mengalahkan semua setan. Iya kan? Lalu kita karena cinta kepada Gus Baha, karena muhibbin Gus Baha, latah ikut-ikutan bangun tidur bikin kopi. Nggak taunya besoknya mencret. Kenapa? Karena memang perutnya nggak tahan. Emang ada orang-orang yang perutnya nggak tahan kopi? Banyak. Coba Anda cek sekitar kita. Saya saja misalnya kalau lagi ngaji malam Jumat, itu kan biasa ada menu kopi. Kopi hitam ada, kopi putih ada, kopi susu misalnya, Nescafe ada. Nah, sebagian orang nggak mau ngopi hitam itu gara-gara perutnya itu sudah rentan. Kalau dia ngopi hitam saja, perutnya langsung masalah. Kan gitu. Contoh lainnya misalnya buktinya, ibu saya. Ibu saya dari muda itu sudah puluhan tahun beliau itu ngopi hitam. Kalau boleh nyebut kapal api kan begitu. Sehingga kebiasaan ngopi tersebut nurun kepada saya. Kopi hitam, kalau boleh nyebut merek, mereknya kapal api. Tetapi sekarang beliau sudah tidak ngopi lagi, beralih kepada teh.
Alasannya kenapa? Alasannya kalau beliau ngopi itu jantungnya berdetak lebih cepat, deg-degan gitu bahasa Jawa. Dak, dik, dak, dik, dak, dik. Oh, kalau begitu tubuhnya sudah tidak cocok lagi, sudah tidak bisa menahan dampak dari mengopi. Nah, itu maksud saya. Jangan sampai ketika Gus Baham menceritakan indahnya ngopi, kita langsung latah ikut-ikutan ngopi. Padahal tubuh kita tidak cukup kuat untuk menahan kopi. Sehingga apa? Sehingga kita harus tetap menjadi muhibbin yang rasional. Menjadi muhibbin yang tahu bagaimana cara berpikir Gus Baham. Maksudnya Gus Baham itu kan dengan secangkir kopi beliau bisa ma'rifatullah, dengan secangkir kopi beliau bisa usul kepada Allah, dengan secangkir kopi beliau bisa bersyukur kepada Allah. Ini beliau. Intinya apa? Intinya bagaimana kita syukur, bagaimana kita ma'rifatullah, intinya itu. Medianya bisa kopi, bisa teh, atau bisa yang lainnya, sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Itu misalnya. Lalu misalnya, dalam berbagai kesempatan, Gus Bahas sering menceritakan bagaimana beliau misalnya kalau wiridan sebentar, kalau sholat sunat, ba'diyah, qobliyah juga jarang, kan begitu. Nah, lalu kita ini mentang-mentang istilahnya karena saking cintanya kepada Gus Baha, tanpa berpikir apapun langsung udah. Kalau begitu saya sholat rawatib kurangin. Kenapa? Nderek Gus Baha. Nah, udah kalau begitu kita wiridan sebentar. Kenapa? Nderek Gus Baha. Enggak begitu juga kali. Yang pengen dikucapkan oleh Gus Baha dengan apa yang beliau lakukan dengan wiridan sebentar, kadang-kadang misalnya, atau kadang-kadang sholat sunat rawatib juga sebentar. Itu jangan lupa yang ingin beliau katakan adalah bahwa wiridan panjang baik, wiridan pendek baik, tidak wiridan juga baik, sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu satu. Yang kedua yang ingin beliau sampaikan juga dalam berbagai kesempatan itu, beliau ingin menjaga konstitusi hukum. Sholat rawatib itu hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah ini dalam benak sebagian orang menjadi seakan-akan wajib. Dan jangan sampai perbuatan sunnah qobliyah ba'diyah ini kemudian menjadi stigma buruk bagi orang-orang yang kebetulan belum sempat melakukan sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah. Itu yang keempat. Yang kelima nih menurut saya yang paling penting. Ketika kita mencintai Gus Baha, kita sering ngaji Gus Baha. Saking seringnya kemudian ilmu kita pun terupgrade. Ya kan? Coba sebagian orang itu ilmunya terupgrade. Dengan banyak ngaji Gus Baha, pengetahuannya tambah. Ya kan? Kita menjadi mirip Gus Baha, pengajar ilmunya terupgrade. Nah, salah satu dampak negatif dari terupgrade-nya pengetahuan kita ketika sering ngaji Gus Baha, ini kalau nggak bisa dikendalikan nih, istilahnya, kalau kita ngaji kepada ustadz yang lain itu merasa garing. Iya kan, garing dalam artian misalnya, kita habis ngaji bab sholat kepada Gus Baha. Besok di kampung kita ada pengajian sama-sama bab sholat. Kemudian kita merasa, aduh ini nggak nyambung nih, nggak kayak Gus Baha. Atau di YouTube, kita setiap hari mendengarkan ceramah Gus Baha terus. Nah ketika kita mencoba mendengarkan ceramah ustadz-ustadz lainnya itu nggak nyambung lagi bos, garing gitu bahasanya, karena gitu. Nah itu, akhirnya kita kemudian menjadi orang yang pahpoh dalam bahasa Gus Baha gitu kan. Pahpoh dalam artian, wah ustadz ini mah begini nggak cerdas, wah ustadz ini mah begini terlalu keras, wah ustadz begini mah ini nggak rahmatan lil alamin terus. Nah akhirnya saking cintanya kita kepada Gus Baha, tetapi kita justru menjadi pribadi yang dikritik Gus Baha. Oh iya, dalam berbagai kesempatan Gus Baha itu mengkritik orang yang
pahpoh itu bahasa beliau. Dalam artian misalnya ada orang yang baru suka tahajud seminggu 2 minggu, suka puasa sunat seminggu 2 minggu, kemudian dia menyalahkan orang lain. Ini orang hidup sekali kok nggak pada sholat tahajud. Ini orang hidup sekali kok nggak pada sholat sunat. Ini yang dikritik Gus Bah orang seperti itu. Misalnya orang-orang Khawarij. Ini kan orang-orang Khawarij merupakan orang-orang yang soleh, kesolehan yang pada akhirnya kesolehannya tersebut itu melahirkan tragedi di dalam Islam. Jangan sampai kita para muhibbin Gus Bah pun menjadi orang, justru menjadi orang yang di dalam tanda petik dikritik Gus Bah. Ya, itu orang pahpoh tadi itu. Kita ngaji, misalnya ada pengajian bulanan di desa kita, ikut ngaji, pas ngaji, wah ini ilmunya cetek, ini tidak kayak pusaka seperti itu. Bukannya pengetahuan kita yang kita dapat dari Gus Bah itu menjadi upgrade, tapi justru kita menjadi orang kritikus. Jangan salah, dalam berbagai kesempatan itu Gus Bah selalu bilang, sampean dudu kiai, ojo ikut-ikut ngeritik kiai. Bahasa Jawa sudah parah kan? Istilahnya, kalau kamu bukan kiai, kalau kamu bukan ustadz, jangan ikut-ikutan mengkritik ustadz. Biarkan saya saja yang mengkritik ustadz. Begitu kira-kira Gus Bah. Ya kan? Karena apa? Karena nanti kalau semua orang mengkritik ustadz, akhirnya dunia perustadan goncang itu. Ya kalau selama masih bisa dimaklumi apa ya itu udah nggak masalah. Nanti biar yang meluruskan itu ustadz-ustadz yang lebih alim alama. Nah, kalau dalam konteks organisasi biarlah nanti itu yang mengkritiknya Majelis Ulama Indonesia. Artinya yang ingin saya sampaikan itu yang pertama tadi, bahwa salah satu manhaj berpikir atau cara berpikir Gus Bah adalah membela kiai desa, kiai kecil. Tetapi kita sebagai muhibbin Gus Bah jangan sampai karena saking cintanya kepada Gus Bah lalu mengabaikan jasa kiai-kiai kecil di sekitar kita. Satu itu. Yang kedua, kebiasaan ngopi Gus Bah misalnya. Jangan sampai karena kita saking mencintai Gus Bah kemudian kita tiru segala perbuatan Gus Bah tanpa berpikir kondisi diri kita. Contoh yang paling mudah, kebiasaan ngopi misalnya. Gus Bah suka ngopi, kita suka ngopi nggak masalah. Tapi jangan sampai orang-orang yang perutnya bermasalah dengan kopi gara-gara kepengen seperti Gus Bah, ngopi juga mencret nanti dia. Nah yang ketiga, kebiasaan mandiri Gus Bah misalnya. Dalam berbagai kesempatan beliau itu selalu mengkampanyekan jadilah orang yang mandiri. Kalau untuk mendapatkan kebahagiaan saja kita harus bergantung dengan banyak hal, dengan banyak orang, itu bodoh sekali. Tapi terkadang kita kan ada orang-orang di sekeliling kita itu yang pengen kita suruh, yang pengen kita kasih bagian untuk sama-sama membangun sesuatu misalnya. Maka harus bijaksana. Yang keempat, pada suatu kesempatan Gus Bah sering bilang, ikuti saya. Pada kesempatan yang lain beliau juga bilang jangan ikuti saya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus berpikir cerdas. Kita harus tahu manhaj berpikir Gus Bah. Yang kelima misalnya jarang sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu pun harus kita terapkan dengan baik dan benar. Dan yang keenam, jangan sampai karena kita sering ngaji Gus Bah, kemudian ilmu kita terupgrade, perasaan kita terupgrade, kita menjadi orang yang pahpoh. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang pahpoh, kita menjadi orang yang justru dikritik oleh Gus Bah, dikritik oleh guru kita bersama. Ada lagi? Coba nanti yang kurang sepakat, berbeda pendapat yaitu. Nah, ini contoh. Contoh manhaj yang diambil Gus Bah itu berani berbeda pendapat dengan ulama-ulama lainnya. Tapi perbedaan pendapat yang didasarkan terhadap dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian dalil qaulun ulama. Bukan perbedaan pendapat yang membabi buta.
Kira-kira perbedaan pendapat yang membawakan rahmat. So kalau begitu sesuai dengan tema yang ingin saya sampaikan, jangan latah ikut-ikutan Gus Baha, tetapi pahamilah cara berpikir Gus Baha. Saya ingat dalam berbagai kesempatan ceramah Gus Baha selalu bilang, ketika beliau istilahnya ngobrol dengan teman-teman yang satu pesantren mungkin, ada teman beliau yang mengaku cinta kepada Mbah Maimun Zubair, tetapi ketika ditanya apa manhaj ilmu Al-Mukarram Mbah Maimun Zubair, dia tidak tahu. Loh, katanya cinta Mbah Maimun, tetapi manhaj ilmu Mbah Maimun nggak tahu. Kita pun jangan sampai seperti itu. Kita mengaku muhibbin Gus Baha, tetapi ketika kita ditanya apa manhaj ilmu Gus Baha tidak tahu. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau seperti itu baik apa tidak? Baik, benar apa tidak? Benar. Tetapi maksud saya, cobalah upgrade kita menjadi muhibbin yang tidak hanya mengikuti perilaku Gus Baha, tetapi juga menjadi muhibbin yang tahu dan paham cara berpikir Gus Baha, manhaj ilmu Gus Baha. Sehingga dengan demikian kita itu bisa menyebarkan pemikiran-pemikiran beliau sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita berada. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.